Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Tutik Farida SPD SD, CGP Angkatan 11, UPT SDN Papungan 01, Blitar, Jawa Timur, akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pada modul 1.2. Pada modul ini terdapat model refleksi 4P, yaitu yang pertama adalah peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada modul ini terdapat model refleksi 4P, yaitu yang pertama adalah pada kegiatan peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan yang menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasannya murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kodrat pada murid. Yang kedua, yang saya ketahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid. Jadi guru berperan menuntun tumbuh kodratnya pada anak-anak atau murid. Saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga dapat menjalani nilai-nilai guru penggerak. Harus banyak belajar dan belajar untuk menguatkan nilai-nilai guru penggerak. Masih pada kegiatan peristiwa, kaitan antar modul 1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena kedua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman bahwa pendidikan itu harus berubah ke arah yang lebih baik, mengikuti perkembangan zaman dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai yakni berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Kegiatan perasaan. Pada momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan bangun di mimpi yang indah. Saya harus berinovasi untuk menjadi guru yang lebih baik, menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman, serta harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Selain itu, saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, namun pada semua aspek. Pada kegiatan pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika muridnya ada yang mendapatkan nilai rendah pada pelajaran yang diampu. 2. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama kepada semua murid, hingga saya tidak memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Yang ketiga, murid hanya objek pembelajaran, sedangkan guru hanya bertugas mentransfer materi pembelajaran saja, tanpa memperdulikan nilai-nilai karakter pada murid. Dan sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian masing-masing, ibarat seekor ikan yang tidak harus mampu terbang. Maka, mendidik itu tidak harus mentransfer ilmunya saja, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Yang kedua, murid memiliki karakteristik yang beragam, jadi kebutuhan belajar mereka juga berbeda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan
kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran, di mana guru hanyalah fasilitator. Guru harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana penerapan saya ke depan? Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan reflektif pembelajaran. Demikian paparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian paparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.